Skin diawali oleh Jerry Lee yang membangunkan Frank di tengah malam untuk mengajaknya pergi keluar kota. Dengan tergesa-gesa, Frank pun ikut bersama Jerry Lee tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Namun di tengah perjalanan, Frank akhirnya bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jerry pun menceritakan bahwa ia bertengkar dengan pacarnya, lalu pergi mengendarai mobil seorang diri dalam keadaan mabuk. Lebih parahnya lagi, ia menabrak seorang anak kecil hingga meninggal dunia. Mendengar cerita itu, Frank menyarankan agar mereka tidak kembali ke kota Reno, tempat tinggal mereka. Di perjalanan, mereka sempat berhenti di sebuah minimarket untuk membeli bekal. Saat tidak masuk ke minimarket, tiba-tiba Jerry meninggalkannya begitu saja. Frank pun hanya bisa terdiam kebingungan. Menjelang pagi di sebuah hutan bersalju, ternyata Jerry membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak dari kejaran polisi. Ia kemudian pergi berjalan kaki dan duduk di pinggiran sungai. Dengan ekspresi kacau, Jerry memasukkan peluru ke dalam pistol dan terdengarlah suara. Di sisi lain, Frank kembali ke rumahnya dengan wajah penuh tanda tanya. Di depan pintu, ia terkejut membaca surat yang ditulis oleh pacar Jerry. Ternyata, Jerry tidak meninggal. Dia masuk rumah sakit karena menembak kakinya sendiri. Dengan sigap, Frank berlari ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Frank malah menceritakan dongeng kepada Jerry yang terbaring tak sadarkan diri. Frank dan Jerry sebenarnya adalah adik kakak. Jerry adalah kakak dari Frank. Sejak mereka yatim piatu di usia kecil, mereka hanya punya satu sama lain. Dulu, Jerry pernah mengalami kecelakaan tragis. Ia jatuh dari kereta api saat mencoba naik bersama Frank. Insiden itu membuat kakinya harus diamputasi. Seusai menceritakan dongeng, Frank pun pulang ke rumah untuk beristirahat. Di sana, ia teringat masa lalunya bersama mantan pacarnya yang bernama Annie di sebuah rumah di tengah hutan bersalju. Mengenang memori indah yang pernah mereka rajut bersama. Di waktu yang berbeda, Frank pergi ke toko roti untuk membeli sarapan. Dan sambil menikmati pagi, ia mulai membaca koran menelusuri berita tentang korban kecelakaan tabrak lari yang dilakukan oleh Jerry. Dengan penasaran, Frank mencari tahu identitas dan alamat anak tersebut. Setelah tiba di rumah sakit, Frank belum memberitahu Jerry tentang informasi yang ia temukan. Jerry yang sedang dilanda kepanikan meminta Frank untuk mengeluarkannya dari rumah sakit. Jerry tidak ingin masuk penjara atas insiden tersebut. Ia merasakan tekanan mental yang luar biasa. Frank pun berjanji akan membantu Jerry agar tidak ditangkap oleh polisi. Di sisi lain, Frank menemui temannya yang bernama Tommy. Mereka berbincang tentang Jerry. Di tengah pembicaraan, Frank meminta uang Jerry yang dulu sempat dipinjamkan kepada Tommy. Namun, Tommy mengaku uangnya sudah habis untuk berjudi. Di waktu yang berbeda, kita diperlihatkan sosok Frank kecil yang termenung sembari memegang pipa air. Tiba-tiba muncul pria tua yang menegurnya dan menanyakan mengapa ia melamun. Singkat cerita, pria tua itu mengajak Frank ke sebuah kedai kopi. Ternyata pria tua ini adalah bos tempat Frank bekerja sewaktu kecil. Di usia yang 14 tahun, Frank sudah bekerja keras untuk menghidupi dirinya. Kita kembali setelah Frank bertemu Tommy. Ia berjalan kaki sendirian menuju ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Frank melihat seekor anjing yang ditaruh di luar rumah oleh pemiliknya. Merasa iba karena anjing itu kedinginan, ia pun melepaskannya dan menjadikannya sebagai hewan peliharaan baru. Setibanya di rumah sakit, Jerry langsung menanyakan perihal anak kecil malang yang ditabraknya itu. Frank pun menjawab bahwa anak itu bernama Westin, seorang anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Hal ini mengingatkan mereka pada masa kecil mereka sendiri yang juga yatim piatu. Jerry kembali mengkonfirmasi apakah cerita itu benar atau hanya karangan Frank saja. Frank menjawab bahwa cerita itu benar adanya. Sedikit informasi, Frank memang dikenal sebagai sosok pendongeng yang handal sejak ia kecil. Ia sering menceritakan dongeng kepada Jerry sebelum tidur. Di scene yang berbeda, Frank terlihat membeli snack ringan dan membagikannya kepada hewan peliharaan barunya. Di sela waktu itu, ia kembali mengingat masa lalunya bersama Annie.
yang sering datang ke rumahnya untuk curhat tentang ibunya yang memperlakukannya dengan tidak baik. Saat Frank hendak masuk ke kamar Jerry yang dirawat, ia dikejutkan dengan kehadiran dua polisi yang sedang menginterogasi Jerry. Mereka curiga karena ciri-ciri mobil pelaku mirip dengan milik Jerry. Namun dengan kecerdasannya berbohong, Jerry berhasil lolos dari interogasi itu. Meski begitu, ia mulai panik dan bingung harus melakukan apa selanjutnya. Di keesokannya Frank pun kembali menemui Tommy untuk menjual senapan klasik milik orang tuanya. Namun bos Tommy melihat bahwa senapan itu terlalu berharga dan hanya bisa dibeli dengan harga murah. Di tengah desakan hidup, Frank pun rela menjual senapan itu agar bisa membeli mobil dan kabur dari kota bersama Jerry. Tommy sempat meragukan apakah uang sebesar itu cukup untuk pergi meninggalkan kota Reno. Ia pun mengusulkan agar uang itu dipertaruhkan saja dalam pertandingan tinju antara Buster Clash melawan Mike Tyson. Jika Frank kalah, dia tetap akan mendapatkan mobil milik Tommy. Lalu Frank pun setuju. Setelahnya, Frank pergi ke kasino ditemani Casey dan Tommy. Ia bertaruh $250 untuk mendukung Buster Douglas. Saat menonton pertandingan itu, Tyson berhasil menjatuhkan Buster. Frank mulai panik karena dia akan kehilangan uang taruhannya. Tapi Tommy tetap yakin bahwa Douglas akan menang. Benar saja, Douglas bangkit dan memukul balik Tyson hingga KO. Frank pun sangat senang karena ia berhasil memenangkan $9,000. Dan dia pun membagikan sejumlah uang kepada Jesse dan Tommy. Keesokan harinya, Frank menaruh sejumlah uang di dalam kotak pos rumah adopsi West Denny. Lalu dia menemui mantan bosnya untuk membeli sebuah mobil untuk keluar kota. Frank pun mendapatkan sebuah mobil yang layak untuk perjalanan jauh. Sebelum pamit, bosnya yang sudah mengenal Frank sejak kecil melihat ada masalah di balik sorot matanya. Ia pun memberikan nasihat dan semangat kepada Frank sebelum mereka berpisah. Sesampainya di rumah sakit, polisi datang kembali untuk menginterogasi Jerry. Frank segera bertindak cepat. Ia membawa Jerry keluar dari rumah sakit melalui jalur belakang. Akhirnya, mereka meninggalkan kota Reno dan tidur di tengah hutan bersalju. Keesokan paginya, mereka tiba di kota Elko, kota tempat mantan pacar Frank tinggal. Frank pun menelepon Annie dan menemui gadis itu. Annie bercerita kepada Frank bahwa ia bekerja di sebuah toko roti. Di scene selanjutnya, Frank mulai membacakan dongeng lagi kepada Jerry. Esoknya, Frank berjalan-jalan bersama Annie mengelilingi kota Elko. Sesampainya di motel, diketahui bahwa Frank sudah menceritakan kepada Annie tentang kecelakaan yang dialami Jerry. Annie pun memberikan dukungan kepada Jerry. Namun Jerry kemudian meminta mereka untuk jalan-jalan berdua dan berkata bahwa dirinya akan baik-baik saja. Tetapi Annie menolak karena menurutnya Frank harus menemani Jerry. Di waktu yang berbeda setelah Frank mengganti perban kaki Jerry, ia pun pergi ke rumah Annie dan mengenang masa-masa indah mereka dahulu. Annie meminta maaf kepada Frank karena telah menyakitinya di masa lalu. Ternyata Frank pernah memergoki Annie sedang melayani pria tua. Annie mengklarifikasi bahwa ia dipaksa oleh ibunya untuk melakukan itu. Disitulah hubungan cinta mereka berakhir. Pada malam hari, Frank terbangun dan memuntahi darah di dalam toilet. Jerry yang melihat itu meminta Frank untuk tidak terus-menerus minum alkohol demi kesehatannya sendiri. Berlanjut di ranjang tidur, mereka berbincang tentang perasaan Frank terhadap Annie. Frank menceritakan segalanya kepada Jerry. Kendati demikian, Jerry meyakini bahwa Annie masih memiliki perasaan, juga mengungkapkan bahwa tidak ada wanita yang benar-benar mencintai pria seperti Annie. Di pagi hari, Frank menikmati udara segar bersama anjing kesayangannya. Tiba-tiba Jerry mengalami sakit yang hebat. Frank segera memeluk dan membawanya ke rumah sakit. Di sana, Frank kembali membacakan dongeng kepada Jerry seperti biasanya. Di sini entah mengapa Frank terus saja menceritakan dongeng tak berhenti. Hingga pada akhirnya ia tak kuasa menahan air matanya. Di waktu yang berbeda, Frank duduk sendirian sambil menatap lukisan-lukisan yang pernah ia buat dan menyadari bahwa ia telah menjalani hari-harinya sendiri. Film ini tidak secara eksplisit menunjukkan apakah Jerry meninggal atau tidak, namun dengan kondisi Frank yang terlihat sendiri dan penuh kesedihan,
bisa diasumsikan bahwa Jerry telah tiada. Di akhir film, Frank terlihat duduk di sebuah kursi, menatap Annie yang kini bekerja di sebuah toko roti, dan film pun tamat.